Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kita bertemu kembali di pertemuan kedua untuk antropologi kelas 10, masih dengan bab yang sama, yaitu pengantar antropologi. Namun kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat antropologi, kemudian menganalisis subdisiplin ilmu antropologi, dan integritas nasional atau integrasi nasional. Baiklah, langsung saja materinya akan kita mulai. Adapun tujuan pembelajarannya ini akan Ibu singkat saja. Nah, pertama kita akan berbicara mengenai disiplin antropologi. Yang namanya subdisiplin antropologi ini jenis-jenis dari antropologi itu sendiri. Yang pertama ada antropologi fisik, yang kedua ada antropologi budaya, yang ketiga ada arkeologi, yang keempat ada antropologi linguistik, dan yang kelima ada pendekatan etnologi. Pertama, antropologi fisik ini biasa juga disebut dengan antropologi biologi. Maksudnya, dia membahas mengenai manusia sebagai organisme biologis, kemudian masalah evolusi manusia yang dulu kita belajar mengenai manusia purba dan sebagainya, hingga menjadi manusia yang lebih sempurna atau Homo sapiens. Kemudian ada antropologi budaya. Antropologi budaya ini memfokuskan untuk menyelidiki atau meneliti kebudayaan pada umumnya, atau juga bisa secara keseluruhan di dunia. Itu adalah antropologi budaya. Nah, kalau arkeologi, dia bicara mengenai situs-situs peninggalan prasejarah. Bisa berupa fosil, kemudian artefak-artefak, ataupun barang-barang yang dapat bernilai kuno itu menjadi berharga. Itu arkeologi. Kita bicara sekarang yang keempat, yaitu antropologi linguistik. Kalau antropologi linguistik ini fokusnya mempelajari suku-suku bangsa yang ada di dunia. Oke, dia fokusnya meneliti masalah suku-suku bangsa yang ada di dunia, termasuk juga ras. Yang berdasarkan ciri-ciri fisik yang ada yang hitam, putih, rambutnya keriting, lurus, dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan etnologi. Kalau pendekatan etnologi ini fokusnya untuk meneliti masalah nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan. Oke. Next, kita ke tujuan mempelajari antropologi. Terbagi atas dua. Yang pertama tujuannya akademis. Kalau akademis ini dia lebih ke arah teori atau materi. Jadi jelas tujuan antropologis ini berkaitan dengan pengayaan materi untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam antropologi. Sedangkan tujuan praktis. Tujuan praktis ini yang pertama, antropologi berfungsi untuk mendeskripsikan karakter manusia dan tata cara kelompok masyarakat dari berbagai daerah di dunia. Kedua, memahami manusia secara individu dan kelompok. Yang ketiga, membantu menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup, serta bagaimana gaya hidup tersebut terbentuk. Nah, ini adalah kegunaan antropologi. Yang pertama, melihat dengan jelas tentang manusia, baik sebagai pribadi ataupun anggota kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, mampu mengkaji kedudukan manusia dalam masyarakat dan dapat melihat dunia ataupun budaya lain yang belum kita ketahui. Yang ketiga, memahami norma-norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Yang keempat, lebih tanggap dan kritis serta rasional menghadapi gejala sosial masyarakat yang makin kompleks. Yang kelima,
menyusun etnografi yang memungkinkan penciptaan teori-teori tentang asal-usul kepercayaan, keluarga, perkawinan, perilaku bernegara, dan sebagainya. Masuk ke integritas nasional. Integritas nasional. Integritas itu adalah penyatuan, disintegritas itu adalah perpecahan, reintegritas itu adalah penyatuan kembali. Jadi, dapat dikatakan sebagai integritas nasional adalah sebuah cara untuk mempersatukan keseluruhan elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis pelapisan masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, dan perbedaan golongan guna memberikan ketentraman hidup sesuai sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Nah, ini kasih sebagai sarana persatuan dan kesatuan. Yang namanya integrasi ada suatu penyatuan. Jadi Indonesia ini memiliki 17.000 pulau yang tersebar, kemudian hampir 700 suku bangsa, dan hampir 1.500-an bahasa daerah. Jadi Indonesia ini sangat kaya. Nah, dalam penyatuan tadi terdapat berbagai faktor. Yang pertama ada faktor pendorong dengan faktor penghambat. Kita lihat ke faktor pendorong terlebih dahulu. Kalau faktor pendorong itu yang pertama adalah sejarah. Jelas, sejarah Indonesia ini banyak sekali membahas mengenai perkembangan kebudayaan manusia. Kita lihat di daerah Papua, Nusa Tenggara, itu rata-rata orangnya berkulit hitam. Kemudian di daerah Kalimantan itu rata-ratanya putih, matanya sipit. Kemudian di daerah Sumatera itu kulitnya, dan Jawa kulitnya itu lebih ke arah sawo matang. Artinya apa? Dalam sejarah perkembangan manusia, Indonesia sudah memiliki berbagai keragaman. Begitu juga dengan penyebaran agama. Misalkan di Aceh itu terkenal dengan Islamnya. Di daerah Kalimantan itu Kalimantan Sulawesi itu lebih banyak ke arah ke Kristen dan Katolik. Di daerah Bali itu lebih ke arah Hindu. Artinya perkembangan sejarah penyebaran agama itu juga menjadi catatan sejarah Indonesia. Nah, kemudian ada keinginan bersatu. Karena berbeda-beda tadi, karena ada faktor kesamaan nasib akibat penjajahan terdahulu, akhirnya seluruh masyarakat Indonesia itu bersatu dan akhirnya menimbulkan rasa cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini biasanya dicerminkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada rela berkorban, itu ada kesepakatan atau konsensus. Nah, kesepakatan ini biasanya dibuat oleh kedua belah pihak ataupun dua kelompok sehingga adanya satu perjanjian agar sebuah penyatuan dalam sarana prasarana dalam sila ketiga itu terrealisasi. Kemudian ada faktor penghambat, yaitu yang pertama ada masyarakat yang heterogen. Indonesia ini kan terdiri dari pulau, kemudian hampir 700 suku bangsa dan 1.500 bahasa daerah dan dialek. Jadi wajar sekali Indonesia ini memiliki keberagaman masyarakat. Ada yang intonasinya lembut, bahkan keras. Kemudian juga dipengaruhi oleh wilayah yang luas. Indonesia sendiri memiliki luas astronomis itu 6 derajat lintang utara sampai 100 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 100 derajat bujur timur. Kemudian wilayah paling barat adalah Pulau Weh atau Sabang, kemudian
paling timur itu adalah Merauke yang ada di Papua. Pulau Miangas yang ada di Sulawesi Utara, sedangkan Pulau Rote yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi dengan luas wilayah yang sebagian besar diliputi oleh lautan, juga menjadi salah satu faktor kecenderungan banyak sekali pergejolakan di daerah, sehingga banyak sekali disintegrasi yang terjadi. Selain itu ada besarnya ancaman dari luar. Ini biasanya invasi dari negara asing. Ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial ini biasanya dilihat dari segi perekonomian. Jadi misalkan di kota-kota besar banyak masyarakat yang menengah ke atas hidup dalam serba kecukupan, kemudian pendidikan berkecukupan. Di samping itu ada pula masyarakat yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja itu harus berusaha dengan keras, harus ya ini dan itu. Ketimpangan sosial ini diibaratkan dua sisi mata uang, yang satu menguntungkan, satunya merugikan. Jadi ketika misalkan bertemu pasti akan jadinya konflik dan itu pasti akan menimbulkan disintegritas. Dan yang terakhir ada paham etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini kan kita bahas kemarin bahwa seseorang ataupun masyarakat mengakui bahwa budaya mereka adalah budaya yang terbaik. Jadi ketika dia memandang budaya orang lain itu dengan satu pandangan akhirnya menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Ya, sekarang kita ke proses integrasi atau integritas. Itu ada 3. Yang pertama, caranya akomodasi. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi. Dan yang ketiga, asimilasi. Kalau akomodasi ini memiliki artian bagaimana kita sebagai masyarakat itu menyelesaikan permasalahan dua kubu atau dua pihak. Jadi misalkan ada kubu A dengan kubu B, nah kita sebagai penengahnya, nah itu adalah akomodasi. Kemudian ada kerjasama dan koordinasi. Kalau kerjasama dan koordinasi ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan kelompok A dengan kelompok B. Adanya kerjasama dan koordinasi. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi ini ada percampuran budaya. Jadi ada budaya A dengan budaya B, mereka bersatu menghasilkan kebudayaan C. Oke, kebudayaan A dengan kebudayaan B bersatu menghasilkan kebudayaan C. Artinya apa? Ada nilai-nilai kebudayaan A dengan kebudayaan B yang masing-masing digabungkan. Jadi antara kedua kebudayaan itu akan terjalin satu persatuan. Oke, dari integrasi kemudian kita beralih ke reintegrasi. Sebelum ke reintegrasi ada yang namanya disintegrasi. Tadi kalau integrasi itu adalah penyatuan, disintegrasi adalah perpecahan, reintegrasi ini adalah penyatuan kembali. Jadi setelah adanya disintegrasi ataupun perpecahan kelompok, adanya proses penyatuan kembali. Oke, ada proses penyatuan kembali dua kelompok. Ada 2 cara. Yang pertama secara preventif. Preventif ini berarti kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perpecahan. Berarti ini adalah usaha sebelum terjadinya perpecahan. Apa saja upaya yang bisa diberikan? Yang pertama, memberikan pendidikan mengenai keragaman budaya. Yang kedua, menjaga keharmonisan yang digali dari nilai budaya. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial dan perannya. Yang keempat, menyikapi perbedaan secara terbuka. Yang kelima, menanamkan semangat kebersamaan. Yang ketujuh, bersedia untuk berdampingan secara damai. Itu secara preventif, berarti sebelum terjadinya perpecahan. Kemudian secara represif, setelah terjadinya untuk mengembalikan situasi ke semula. Apa saja caranya? Yang pertama, meninggalkan sikap primordialisme. Yang kedua, saling menghargai dan toleransi.
Yang ketiga, mengembangkan nasionalisme. Yang keempat, menyelesaikan konflik. Selanjutnya itu memperkuat semangat dalam kelompok, menerima perubahan kondisi sosial, dan mengakui identitas budaya lain. Oke, nah itulah materi kita pada hari ini, pertemuan kedua mengenai dari tadi ya kita membahas mengenai tujuan antropologi, kemudian subdisiplin antropologi, akhirnya ke integrasi nasional, integritas nasional. Kalian, karena kita berhubungan bentar lagi akan merayakan atau dirgahayu Republik Indonesia, jadi tugas kalian yaitu membuat video mengenai integrasi nasional. Bagian video pembuka, perkenalan nama lengkap. Perkenalan nama lengkap untuk pembukaan. Kemudian bagian isi, arti integrasi nasional sendiri menurut kalian, oke, menurut masing-masing orang, sekaligus akan dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Kemudian bagian penutup, harapan terhadap negara ke depan. Dikumpulkan tanggal 15 Agustus. Dikumpulkan tanggal 15 Agustus 2020 pukul 8 lewat email Ibu. Oke. Nanti rencananya video kalian akan Ibu gabungkan, durasi kurang lebih 1-2 menit. Oke, durasi 1-2 menit dikirimkan ke email Ibu Rizka Novalia pakai V, sosioantro@gmail.com. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.